Kalplerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience you convey. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratul Muhtamin, para ulama, para ustadz, ustadzah, para asatidz, asatidzah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus yang kami muliakan Ustadz dari Sulaiman dari Jakarta yang telah berada di tengah kita, seluruh jamaah Masjid Abu Salam dan seluruh kaum muslimin yang hadir dalam acara para murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah beri kita kesempatan dan kesehatan untuk berwajah dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis tentang perkara pembicaraan iman dan amal soleh, yang kali ini kita gelar dalam tajuk merajut generasi milenial menuju cinta masjid. Yang kita lihat belakangan ini, generasi kita mulai jarang menuju masjid. Maka kami mencoba melalui Yayasan Abu Salam Bayangkara untuk menggelar kegiatan ini, dan alhamdulillah Allah SWT memudahkan semuanya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW sebagai uswah kita, panutan kita di dalam kehidupan kita di dunia, yang telah dalam rangka menggapai keridhaan Allah SWT dan mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Adapun tertib acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat adalah Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dari Sulaiman, dan terakhir kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ulama annal kiram wa habaiban al-afadil, para alim, para sepuh, filispuh ingkang kawula hormati, yang saya muliakan, pengurus Yayasan Bagus Salam Bayangkara dan segenap pengawas yang hadir malam ini, yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Ketua Takmir Masjid Bagus Salam Al-Ustadz Muhammad Soleh Hasan, Magister Hukum Islam. Yang saya muliakan wabil khusus Al-Ustadz Dery Sulaiman dari Jakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan segenap hadirin wal hadirat, segenap undangan, baik jamaah Masjid Bagus Salam maupun delegasi yang lain di luar Gria Bayangkara yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara ijabatit dakwah, pengajian yang bertema merajut generasi milenial cinta masjid. Satu topik yang luar biasa, yang menarik sekali, tapi kita sangat prihatin dalam dekade beberapa tahun terakhir, remaja masjid kita, generasi masjid kita sangat kurang concern masjid. Dan ini mudah-mudahan malam ini bisa dipompa semangatnya oleh Ustadz Dery Sulaiman. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tercurah selalu pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para seluruh keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul ummah besok di hari kiamat, karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Bagus Salam Bayangkara yang menjadi induk dari Masjid Bagus Salam menyambut baik agenda acara ini, karena tujuannya untuk syiar Islam dan dakwah. Karena itu lewat Ketua Takmir yang mandigani acara ini, Ustadz Muhammad Soleh Hasan, dan Ketua Ustadz Herman, untuk mempersiapkan segalanya, dan insya Allah bisa terlaksana malam ini dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan sedaya pada malam hari ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu saudara yang mulia, perlu diketahui bahwa Masjid Bagus Salam banyak sekali kegiatannya, luar biasa. Tiada hari tanpa taklim di sini, Pak. Tiada hari tanpa pengajian. Pengajiannya maos kita pagi bakdo subuh wonten, bakdo maghrib wonten. Jadi kalau ingin menimba hasanah keilmuan, bisa mendengarkan para pengisi taklim di sini setiap hari.
belum program bulanan. Kita hadirkan Profesor Dr. Nasiri Abdi untuk ngisi dialog pada minggu kedua. Kemudian Dr. Abdul Basit, pakar ilmu fikih dari Yayasan Ampel UIN, juga hadir tiap bulan. Monggo diramaikan masjid ini untuk kegiatan syiar sekaligus nambah ilmu ngangsu kawruh. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang luar biasa, termasuk kegiatan Muslimat Darussalam tiap bulan. Oleh karena itu, saya berharap kepada saudara sekalian, jamaah sekalian, bisa hadir di setiap saat. Masjid ini sangat welcome buat siapapun, terbuka. Tapi kami minta, karena masjid ini juga sudah ada pakemnya, maka pakem itu yang harus diikuti, mengikuti tradisi para kiai-kiai terdahulu yang telah merintis masjid ini. Ini penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita tetap bisa membina umat dengan baik. Inilah hadirin sekalian yang kami sampaikan. Kemudian perlu saya sampaikan juga agenda-agenda di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan Rajab. Setelah malam ini kita hadirkan Ustadz Dery Sulaiman. Insya Allah besok 28 Maret kita akan adakan malam muhasabah, doa untuk putra putri kita yang akan mengikuti ujian nasional. Monggo putra putrinya yang mau ujian nasional, yang SD Madrasah Ibtidaiyah, yang SMP Madrasah Sanawiyah, yang aliyah, yang SMA SMK, silakan hadir 28 Maret Kamis malam Jumat. Insya Allah kita akan datangkan Ustadz untuk membimbing doa ini, yaitu dia Ustadz Haji Dilanda Alfian dari Jombang. Tanggal 6 April peringatan puncak Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah saya tahu hari apa ya? Insya Allah hari 6 April. 6 April itu kalau nggak salah hari Sabtu ya, lupa pokoknya. Yang jelas 6 April kita ada pengajian akbar yang akan hadir dan sebagai mau'idhah Yai Haji Suudi Sulaiman saking Lamongan. Monggo rawuh sareng-sareng tanggal 6 April pengajian akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis 27 Rajab 1440 Hijriah. Banyak sekali Pak Hadi. Kegiatan kita luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya seremonial, tapi mampu meningkatkan kualitas iman takwa kita, memompa semangat ibadah kita di masjid kita, Masjid Darussalam. Masih ada lagi 2 minggu lagi setelah pengajian umum kita adakan acara malam nisfu Sa'ban. Insya Allah 23 April setelah pemilu ada acara malam nisfu Sa'ban, sekaligus menggenggam bersama, doa bersama. Jadi masjid kita insya Allah akan tetap meriah dengan nawaitu untuk mengembangkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mewakili segenap yayasan sekaligus mewakili Bapak Ketua Takmir Ustadz Soleh Hasan, Magister Hukum Islam, mohon dukungan dan doa restu untuk masjid kita yang megah ini, dan yang penting adalah mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Insya Allah Ramadan sudah tersusun jadwal agenda taklim pagi maupun ba'da sholat isya menjelang tarawih. Ini sudah disampaikan sama Ketua Takmir ini, Pak Somek. Bapak Ibu sekalian, ke depan insya Allah masjid ini juga akan segera membangun yang namanya lembaga pembangunan rumah tahfidz, pembangunan mahfidul Quran. Tadi yang hadir, yang baca ini tadi adalah produk Darussalam, yaitu rumah tahfidz.
Inilah Bapak Ibu sekalian produk kita setelah sudah kita tampilkan. Dan kita punya lembaga Taman Pendidikan Al-Quran. Dan malam ini kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan pengajian akbar bersama Ustadz dari Sulaiman. Atas nama panitia mewakili Pak Herman, juga atas nama Ketua Takbir Yayasan nyuwun ngapunten sak kata-kata pun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara malam ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk kepada hari inti kita Takbir Akbar dengan tema merajut generasi milenial cinta masjid. Maka untuk itu kepada yang terhormat, yang mulia Pak Ustadz dari Sulaiman, waktu dan tempat kami persilakan. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa judulnya? Oh, milenial. Banyak anak muda nih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita malam ini. Hebat. Selain Allah tidak ada yang bisa menjumpakan. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang mampu menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Pak, seluruh dunia membunuh kita, seluruh dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Kurang semangat ya. La ilaha illallah. Kita sampai jam berapa nih Pak? Sebentar aja kan? Nanti kalau saya lihat satu orang dudukkan kepala lalu tidur, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Sepakat ya? Makanya rapat lagi maju dikit. Biar maju lagi. Rapat. Angkat kepala, buka mata. Ya, saya pengennya Pak, habis majelis ini semuanya pulang ke rumah masing-masing dan bisa mengulang lagi ceramah ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai ilmu tak masuk, kanan keluar gini, kanan tak masuk dia keluar lagi. Jadi dalam setiap majelis mesti ada sifat tawajuh namanya, ta'zim al-ihtiram, kita agungkan dan muliakan majelis ini. Siapapun yang berbicara, kalau kita dengar sungguh-sungguh, nanti kadang-kala hadirnya seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Kita malu Pak, itu teman-teman gak usah mendengar, tapi mereka sungguh-sungguh dengar. Allah beri kita telinga, kadang-kadang kita duduk di majelis ilmu, tangannya main handphone, WhatsApp, kemana-mana. Semua siap ya? Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata itu mendengar, darah, daging, tulang, kuku, gigi, rambut, semua itu mendengar. Jadi hadirin sekalian, yang berkuasa hanya Allah saja. Selain Allah tidak punya kekuasaan. Ya, hari ini banyak orang sok berkuasa. Presiden sok berkuasa, gubernur sok berkuasa, wali kota sok berkuasa. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa?
berkuasa? La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Nah, ini tauhid, ini ya, nafi isbat, nafikan selain Allah. Yang membahagiakan kita hanya Allah. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Allah berkuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah mampu membahagiakan kita dengan harta atau tanpa harta. Allah mampu membahagiakan kita dengan istri atau tanpa istri. Allah mampu membahagiakan ibu-ibu dengan suami atau tanpa suami. Membahagiakan kita dengan anak atau tanpa anak. Membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Membahagiakan kita dengan kendaraan atau tanpa kendaraan. Membahagiakan kita dengan jabatan atau tanpa jabatan. Membahagiakan kita dengan popularitas atau tanpa popularitas. Kalau Allah katakan bahagia, bahagia. Di mana saja, kapan saja, dalam suasana apapun juga, kalau Allah katakan bahagia, kamu bahagia. Nabi Ibrahim ditanya sama satu orang, kapan saat yang paling nikmat, yang paling bahagia dalam kehidupan wahai Ibrahim? Apa dia jawab? Ketika aku dibakar. Di dalam api bahagia hati sekali. Ya, Allah mampu membahagiakan kita di saat-saat terburuk dalam kehidupan. Jadi orang miskin hati mulia untuk bahagia tak perlu harus kaya dulu. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina, tambah kaya tambah jijik orang yang bukan dia. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu menghinakan presiden tanpa mengambil jabatannya. Allah mampu menghinakan gubernur tanpa mengambil kekuasaannya. Ya, dia tetap jadi raja, tapi seluruh mata jijik dan bukannya, memuntah dan bukannya. Bisa. Makanya hadirin sekalian, dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Tapi bila hilang Allah, hilang segala-galanya. Ini maksud kita. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah. Kalau ada Allah, ada uang, tak masalah. Yang penting ada Allah. Nah, ini keyakinan kita hari ini salah. Banyak yang bicara kalau aku gak kerja, aku dapat duit dari mana? Betul gak, Pak? Kalau aku gak bertani, aku dapat buah dari mana? Kalau aku gak berdagang, aku bisa bikin duit, aku kira aku jadi orang kaya. Ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar itu apa? Yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi buah itu Allah. Ya. Nabi Ibrahim doa sama Allah, ya Allah, di doanya hebat. Hantarkan buah-buahan yang banyak ke negeri ini. Bila nggak minta kebunnya terserah siapa yang punya, buahnya buah sini. Hari ini kita minta kebun, ada kebun nggak ada buahnya. Sekali berbuah busuk, baik, beracun. Makanya hati muda kita mesti mengenal Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Kalimat ini sederhana, tapi iblis benci dengan kalimat ini karena ini adalah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Coba semua ikuti. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Sakit hati setan ini. La ilaha illallah. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat siapa saja, lihat apa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah.
Itu iman. Nah, orang beriman itu dia nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Meskipun pedang di lehernya, dia tidak akan pernah berhenti mengatakan kebenaran. Ini baru diancam WhatsApp langsung mencret langsung. Aduh. Awas kamu kata di WhatsApp orang. Satu ancaman manusia ketakutan langsung. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, sejuta ancaman manusia dia tak terkesan. Dia cuma takut dengan ancaman Allah. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Perkara mengenal Allah. Siapa itu Allah, Pak? Kalau bertanya anak kita kepada kita, Bapak bisa jawab tak? Ya, Papa, Umi, siapa Allah? Dialah Allah Rabb kita. Dialah Allah Tuhan kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah tidak pantas untuk diharapi. Selain Allah tidak pantas untuk dimintai. Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang memberi kita rezeki dari rahim ibu kita, diberi rezeki sama Allah. Kita lahir dari bayi. Sebelum kita lahir tidak ada air susu ibu. Kemudian kita lahir keluar air susu ibu. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tidak ada urusannya rezeki itu dengan pekerjaan. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Ya Pak. Ada yang komplain, Pak, oh, mana ada Allah ngasih rezeki tanpa bekerja. Berarti Bapak Ibu tidak baca Quran. Bani Israel Pak 40 tahun tidak berdagang, tidak bertani, tidak ke sawah, tidak ke laut, cuma berzikir saja kepada Allah. 40 tahun Allah hantarkan makanan dari surga, amanah dan salwa. Bayi-bayi mereka lahir dengan pakaiannya. Itu saya. Itu kan Bani Israel. Jangan sekarang mana ada orang nggak kerja dapat duit. Nah, berarti nggak paham, nggak buka mata. Berarti akal sehat yang digunakan nggak berfungsi. Kalau kita baca sejarah, maju lagi. Ibunda Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam tak bekerja di dalam mihrab, di dalam kamarnya. Allah hantarkan makanan dari surga. Tuhannya ibunda Maryam dengan Tuhan kita sama. Oh, itu kan ibunya Nabi. Sahabat, seorang sahabat Nabi namanya Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu. Sibuk berdakwah, sibuk menuntut ilmu, ibadah. Tak ada waktu ke pasar, tak ada waktu mencari nafkah. Miskin dia. Pak Miqdad al-Aswad itu di rumahnya nggak ada toilet. Di sini siapa cuma angkat tangan, di rumahnya nggak ada WC siapa? Kita semiskin-miskinnya kita ada WC kita. Jadi Miqdad al-Aswad kalau mau buang hajat, dia pergi ke semak-semak, pergi ke tempat sepi, digali lubang. Kemudian dia buang hajat, dia istinja, dia buang air, dia mandi semua, kemudian selesai ditutup lagi lubang itu. Suatu hari, Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu sedang buang hajat, tiba-tiba seekor tikus keluar dari lubangnya. Di mulut tikus ada kepingan emas, uang dinar. Kemudian tikus tadi meletakkan uang tadi di depan Miqdad al-Aswad. Lalu tikus tadi masuk lagi ke lubangnya, keluar lagi buat keping emas lagi, masuk lagi ke lubangnya, sampai belasan kali bolak-balik. Terakhir tikus buang kantongnya. Setelah tikus buang kantong, mereka lihat-lihat. Kata tikus, habis sudah. Sudah. Dia istinja, bersih-bersih. Lalu dia datang kepada Rasulullah, memasukkan itu kepingan emas, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apa hukumnya emas ini untuk aku ya Rasulullah? Ya, kalau kita dapat emas yang gitu Pak, mungkin habis tuh kan lubang tikus di jantung. Kurang aja masih banyak lagi emas ini. Mungkin lupa cebok. Nabi tanya sama Miqdad, hai Miqdad, apakah engkau memasukkan tanganmu ke lubang tikus itu atau tidak? Kata dia, tidak, aku biarin dia bolak-balik ya Rasulullah. Itu rezekimu dari Allah, tak perlu zakatnya. Nah, ajib. Sekarang tikus makan
kebun kita, padi dimakan, pakai kita dihabisin sama dia. Menyusahkan. Dulu setelah zaman sahabat tikus, sahabat aja ya Allah kasih rezeki. Sampai mati nggak habis itu duit. La ilaha illallah. Oh itu kan zaman sahabat. Zaman sekarang buktikan bro, mana ada orang yang kerja itu sama duit. Ya Pak. Besok insya Allah saya akan datang ke Medan, LP Medan. Saya jumpa sahabat saya Mas Ahmad Dhani. Ahmad Dhani di sana Pak. Pengangguran dia Pak, nggak ada kerjaan atau bulan lebih. Saya tanya waktu 2 minggu lalu saya ada duit Pak, Mas ada katanya. Nggak kerja ada duit. Allah kasih. La ilaha illallah. Itu 2.800 orang lebih Pak di LP pengangguran 100%. Makan nggak Pak? Siapa yang kasih makan? La ilaha illallah. Oh itu kan di LP Pak. Yang lain contohnya mana? Ini banyak saya kakek-kakek yang tua-tua. Tanya mereka kerja di mana? Mesir. Nggak kerja kan? Siapa yang ngasih rezeki? Anak-anak nih, kamu kerja di mana? Nggak kerja. Tadi makan nggak? Siapa yang ngasih makan? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan rezeki. Pak, Bu, kalau ada hubungan pekerjaan dengan rezeki, tentu orang yang kerja keras duitnya banyak. Betul Pak? Ada orang kerja mati-matian pagi siang malam, kepala jadi kaki jadi kepala, tungkus mati-matian, berkeringat. Segala strategi bisnis dilakukan, bukannya kaya, hutangnya banyak. Ujung-ujungnya di penjara juga maksudnya. Maka urusan yakin Pak, syirik itu. Kalau orang mengatakan kalau aku nggak kerja aku nggak makan, itu syirik. Tuhan kita itu Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Terus kenapa kita bekerja? Bekerja adalah perintah Allah. Bekerja adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Rezeki makhluk, pekerjaan makhluk dengan makhluk tidak punya hajat satu sama lain. Pekerjaan untuk mendatangkan rezeki berhajat kepada Allah, tapi Allah mendatangkan rezeki tidak berhajat kepada pekerjaan. La ilaha illallah. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham? Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Buktinya apa? Azan berkumandang tinggal ke perdagangan. Pak, orang azan berkumandang masih duduk di toko, Pak, itu syirik Pak. Dia yakin toko masih rezeki. Orang mukmin dia tinggalkan rezeki, dia penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Nah, coba dibikin yang kalimat ini. Paham gak Pak? Meninggalkan obat haram. Bapak sakit, bapak tak ikhtiar berobat, bunuh diri namanya. Udah tahu sakit gak berobat. Tapi yakin obat yang menimbulkan syirik, dosanya lebih besar. Nah, jadi gimana dong? Sungguh-sungguh kita berobat. Pas sakit istighfar, ingat Allah langsung. Pak sakit bukan ingat dokter, sakit bukan ingat teman rumah sakit, sakit bukan ingat obat. Ingat siapa? Allah. Itu benar-benar yakin ya Pak. Langsung istighfar, astagfirullah. Kadang-kadang waktu istighfar sembuh sakit. Setelah istighfar, astagfirullah, belum sembuh masih sakit ini. Ambil duit langsung sedekah. Sedekah itu obat. Jangan langsung pergi ke apotek. Hati-hati Pak, kadang-kadang, dokter itu hebat, udah syirik langsung. Dokter itu ngasih saya sembuh itu. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, umurnya sama orang ini, sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, satu sembuh, satu mati. Siapa menyembuhkan? Kurang keras Pak. Siapa menyembuhkan? Siapa yang mematikan? La ilaha illallah. Yakin. Alhamdulillah Pak, saya seumur hidup belum pernah masuk rumah sakit. Anak saya juga dilahirkan nggak masuk. Dia bilang sakit, kita coba. Kenapa nggak masuk rumah sakit? Karena dengan asbab istighfar sudah tersembuh. Ambil air, tim al-fatihah sembuh. Mudah-mudahan jangan masuk rumah sakit.
Karena supaya membuktikan orang pada mati di rumah sakit, Pak. Jangan yakin dengan rumah sakit, jangan yakin dengan obat. Maaf Pak Dokter ya, kalau dokter ada di sini, maaf ya. Ada satu orang tabib dari Baghdad pindah ke Madinah, buka praktek di Madinah 2 tahun, satu orang sahabat pun tak datang ke sana. Ganti profesi langsung. Hari ini kita yakin dengan obat. Coba lihat ibu-ibu sekarang, kalau anak-anak kita, ini mak-mak dulu nih, ini tanya kakek-kakek ini, mereka lahir di mana? Dulu Pak, dulu nih, sebelum zaman kita nih, yang milenial nih, anak muda. Kalau lihat yang sudah ubat-ubatan, tanya sama mereka. Dulu kalau ada orang mau melahirkan, siapa yang membantu proses kelahirannya? Dokter apa dukun beranak? Dukun beranak itu tamatan universitas mana? Enggak sekolah. Aduh, lalu sampai yang tolong mak, Aisyah saya mau melahirkan. Oh, tegok-tegok dia lari. Oh, ini semua. Udah, tidak pasti yang simpan selama keluar ya. Udah ya. Pulang-pulang dikasih beras 10 liter, dikasih ayam 2 ekor, telur 20 biji. Itu bayarannya. Jadi orang hebat juga, jadi jenderal juga itu anak, jadi presiden juga. Apalagi Pak Jokowi cerita, Pak Jokowi dia di kampung, Pak, kamu dia lahirnya C1. Nah, kalau sekarang Pak dikit-dikit mak-mak ini, anak-anak kita masuk ke rumah sakit, ditakut-takuti, Pak, maaf ya, banyak dokter-dokter yang tak terima. Kalau lahir normal bayar cuma 2 juta, kalau C1 20 juta. Disuruh tanda tangan suaminya, kau pilih anak apa pilih istri? Takut anaknya. Terus gimana? Tadi nggak tahu jawab, Pak, ini anaknya susah ini. Ini kalau nggak habis C1 nih, mati nih. Akhirnya habis uang 10 juta lahir anak hari ini. Ini sebetulnya azab karena kita tak lagi yakin kepada Allah. Yakinnya sama dokter, yakinnya sama obat. Nah, jadi hari ini kita kembali kepada sunnah. Ini terutama anak muda yang milenial. Kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Hari ini orang hidupkan sunnah itu tren. Artis-artis sekarang di Jakarta, Pak, ini anak muda nih, bangga kalau pakai celana di atas mata kaki. Kalau dulu dia ejek-ejek, Pak, mau jadi mana? Sekarang udah jadi mode, jadi tren. Jawab nggak mereka pakai jenggot sekarang? Dulu kalau orang pakai jenggot dia ejek-ejek. Sekarang udah taruh lada pakai jenggot. Dulu Pak, tahun 2012 saya diundang satu TV di Jakarta. Ditawarkan satu program dakwah. Saya di Bali tinggal, dijemput. Dia bilang kalau mau Pak Ustadz mau bikin program dakwah nanti kita dandanin. Jangan pakai sorban, pakai peci biasa aja. Jenggotnya dirapi dikit, tinggal dikit di sini. Terus kita pakai kasih baju yang ukir-ukiran warna-warni yang emas-emasnya ada. Mau disetting menjadi dai kondang saya. Saya bilang sih nggak ada, cari yang ganteng-ganteng aja lah. Saya begini aja. Tahu-tahu 3 tahun kemudian 2015 saya diundang lagi. Ditawarkan lagi itu bikin program TV. Saya bilang oke, tapi syaratnya jangan ganggu jenggot saya, jangan ganggu sorban saya, jangan ganggu pakai dos. Sekarang bebas Pak Ustaz, sekarang bebas mau besar lagi sorbannya boleh. Jenggot mau dipanjang lagi boleh sih. Nah berarti buktinya orang sudah mulai berubah memandang sunnah. Yang tadinya takut dipikir teroris, sekarang udah dipikir udah keren. Karena fashion terbaik itu adalah fashionnya Rasulullah SAW. Dandanan yang terbaik itu dandanannya Rasulullah. Pakaian yang terbaik itu pakaian Rasulullah. Rasulullah SAW itu hadirin sekalian, insan kamil, manusia sempurna, orang yang paling indah wajahnya yang pernah Allah ciptakan di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau dengar nama Nabi SAW, satu salawat naik di atas 10 rahmat bercurah-curah. Menyebut namanya saja pahala yang begitu besar. Apalagi menghidupkan sunnahnya, apalagi buat kerjanya. Hari ini umat Islam tak mengenal Tuhannya, tak mengenal Nabi-Nya siapa. Ini masalah. Orang nak kenal sunnah. Sunnah hari ini dalam level bukan saja ditinggalkan, tapi dihina, diinjak-injak, diludahin. Sunnah dah ini dalam level dicaci maki sama umat sendiri. Dari orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW. Pak,
ibu, adik-adik semua dengar baik-baik. Kita Allah berikan seorang nabi yang terbaik. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan para nabi Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tampaknya Yusuf alaihissalam? Tidak ada bapaknya dengan tampaknya Rasulullah. Pak, saya dengar seorang kiai menjelaskan ulama, Nabi Yusuf alaihissalam saking gantengnya, Pak. Itu ibu-ibu kalau melihat wajahnya Nabi Yusuf nggak terasa mengiris-iris jarinya. Itu ditulis dalam Al-Quran. Sehingga kalau Nabi Yusuf itu kemana-mana, dia tutup cadar, pakai tutup wajah. Jadi menutup wajah ini bukan hanya untuk perempuan, Pak. Bapak-bapak ini kalau merasa ganteng banget, tutup lagi muka. Daripada penderita itu janda-janda, makanya. Ibu-ibu kalau wajahnya terlalu cantik, pakailah cadar. Daripada disuit-suit orang di pinggir jalan. Itu maksudnya. Nabi Yusuf pakai cadar. Tapi Rasulullah SAW bukan hanya jarinya orang yang teriris-iris, Pak. Sahabat tak terasa leher mereka terpotong-potong. Hati mereka sobek-sobek bila indahnya wajah Nabi SAW. Bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, tawakalnya Ibrahim alaihissalam, hikmahnya Sulaiman alaihissalam, kuatnya Musa alaihissalam, merdunya surah Daud alaihissalam. Semua kebaikan Nabi-Nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Allah berikan beliau mata yang terindah, kulit Nabi bercahaya, keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang-orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Saya yakin kalau Bapak satu malam nanti tidur, kalau mimpi jumpa Rasulullah, bangun tidur Bapak akan tergila-gila menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Hari ini umat Islam meremehkan siapa Rasulullah. Jangankan sunnah Nabi, Pak, sendalnya Nabi. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, sebentar lagi nih, Raja. Tidur Raja sebenarnya. Rasulullah SAW dijemput oleh Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, naik burak, kendaraan tercanggih dari surga. Ketika Nabi SAW berada dengan Jibril alaihissalam berada satu titik berdua, apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, aku tunggu di sini. Aku tak bisa melewati batas ini. Silahkan engkau masuk ke dalam, berjumpa dengan Allah. Dengan penuh adab, dengan penuh akhlak, baginda Rasulullah SAW melepaskan sendalnya. Terdengar Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai kekasihku, pakai sendal. Beda dengan Nabi Musa ketika menerima Taurat begitu Sina. Allah katakan, hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Nabi di Arsy, di Sidratul Muntaha, Allah perintahkan pakai sendalmu. Maka para muhibbin, coba lihat orang-orang pecinta habaib, pecinta ulama, di topi-topi mereka ada simbol sendal Nabi SAW. Maka kalau ada sendal saya, Pak, itu kayak sendal Nabi SAW. Cincin saya di tas, itu pun bisa cincin Nabi. Sendal Nabi mulia, lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Belum lagi sunnah, belum sendalnya, Pak. Itu ulama menulis kitab tebal tentang sendalnya Nabi SAW. Rasulullah SAW tak pernah tersentuh matahari kulitnya dari lahir sampai wafat, sehingga Nabi kemanapun berjalan tak pernah terkena, tak pernah mempunyai bayangan. Allah tak ridho bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Bayangan Nabi mulia, nama Nabi, nama yang terbaik. Imam Syafi'i punya anak laki-laki 12 orang, semua diberi nama Muhammad. Orang tanya, apa nggak ada nama lain? Dia bilang, setiap kali anakku lahir, aku cari nama yang indah untuk anakku, tapi aku tak temukan nama yang lebih indah dari Muhammad. Allah. Darah yang terbaik adalah darahnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi dilempar di Taif, bercucur darah, malaikat turun hadirin sekalian.
mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya kekasih Allah, ya Habibullah, wahai Rasulullah SAW, seandainya menetes darahmu ke tanah, aku angkat ini 2 gunung, aku hancurkan orang Taif. Nabi tampung darahnya dengan telapak tangan, jangan sampai ada yang menetes ke tanah. Hari ini kan, karena zuriat Nabi, keturunan Nabi kita muliakan, bapak jangan benci yang terbaik. Baik itu Pak, meskipun dia ada kekurangan, ada masalah, atau orang ini majdub, ngomongnya aneh, cara hidupnya aneh, tapi darahnya ada sanad ke Nabi SAW, ada nasabnya ke Nabi SAW. Kita muliakan, ya. Kenapa kita muliakan mereka? Karena mereka ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik adalah kampungnya Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah SAW. Fikir yang terbaik adalah fikirnya Rasulullah SAW. Kerja yang terbaik adalah kerjanya Rasulullah SAW. Dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu laki-laki dan perempuan umat yang terbaik, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, dikhurujkan. Hari ini ada orang Islam bertanya apa dalilnya khuruj. Mohon maaf Pak, itu orang pasti nggak pernah ngaji dari kecil. Allah menggunakan kata-kata khuruj, dikeluarkan dari rahim ibu di dunia, dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangga, dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negaranya ke ujung-ujung dunia, ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, ke Afrika, ke kutub utara, kutub selatan, dengan hartanya dan dirinya sendiri. Untuk apa? Meninggikan agama Allah, kalimah Allah. Pak, kalau Bapak belum mampu seperti itu, minimal Bapak sayangi orang seperti itu, jangan dibenci Pak. Jangan seperti saya dulu Pak, saya suka terbiasa dulu usir orang dakwah itu. Diratain rumah saya usir. Apa ini orang-orang kampung yang udah ada yang bikin rusak mode aja. Kayak baju aja mengontak, harus orang lagi semua hidup PSE kalau sore di rumah juga sama bagus. Pokoknya saya hina-hina terus Pak, ada jamaah-jamaah datang, ada jamaah kompor apa ke kampungan untuk bikin botol masjid. Saya usir-usirin Pak. Ternyata mereka lah yang Allah hantar untuk mengangkat saya di tempat maksiat ke dalam masjid. Saya mengenal agama bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah. Saya kenal agama di Pantai Kuta di Bali. Pak, Bu, saya kenal agama di dalam kafe, lagi manggung, datang di jenggot-jenggot. Mereka datang tadi undang, pergi tadi antar. Ya. Dakwah tuh gitu. Kalau ini bukan dakwah, Pak, ini taklim namanya. Ini mudzakarah, ini ceramah, cerita ramah-ramah. Anak kecil bisa buat itu. Kita ajarkan anak ceramah bisa. Yang berat itu Pak datangi rumah Muhammad itu, yang nggak ke masjid Bapak datang itu. Assalamualaikum. Insyaallah Pak. Kalau Bapak buat itu semua Pak, suatu hari ada yang mudahin muka Bapak. Rasulullah itu wajahnya terindah, ada yang mudahin mukanya. Ya. Sampai guru saya katakan kalau orang berdakwah dia mengaku dai, tapi belum diludahi mukanya, pasti dia kurang sungguh-sungguh dalam berdakwah. Alhamdulillah bukan saya udah pernah diludahin orang. Saya dapat hidayah itu bertepatan dengan Bom Bali di Bali, WTC di Amerika di New York tahun 2000 itu mulai dapat hidayah. Saya dari kampung, dari Padang pergi ke Jakarta, saya cari saudara saya di Jakarta. Saya ketemu lagi sama Iqbal, saya di rumah dia, di saksinya. Saya rambut panjang, gondrong, mau jadi anak metal. Ayah beliau, paman saya, kita satu kakek. Itu hikmahnya kakek itu dulu punya istrinya 4, jadi banyak saudara. Ya banyak ditiru ya. Woi, kalau itu mantap juga kakeknya ini. Nanti mak marah sama saya. Pak, tahun 98 tidak boleh ada keramaian. Saya dimarahin sama ayahnya juga almarhum. Orang datang dari kampung jualan nasi padang, jual ikan pinggang, jual kayak gini, kamu menjadi metal, menjadi band, menjadi artis. Saya bilang iya. Nggak mau saya disuruh dagang plastik, jangan saya mau. Pokoknya saya mau ke Bali aja. Pas tak boleh keramaian saya pergi ke Bali. Saya mau lari dari kehidupan yang banyak aturan.
Saya mau hidup bebas di Bali. Karena orang bilang Bali itu bebas, surga dunia. Anda niat hati saya mau lari dari agama, tapi kuasa Allah berkat doanya orang tua saya bapak saya ini IAIN Fakultas Dakwah. Ini ayah saya ini Ustaz. Dan saya dari kecil diajarin agama, tapi pas SMA berteman dengan anak metal, dia anak metal saya. Itulah dia tiba berteman dengan penjual minyak wangi dapat wanginya, berteman dengan pandai besi dapat asapnya, berteman dengan anak metal pengen dengan anak metal juga. Nah, cita-cita saya sederhana, saya pokoknya mau bikin band anak metal, saya ke Bali bebas manggung. Ternyata di Bali di tempat gelap gulita itulah Allah hantarkan makhluk-makhluk lain yang berjalan di bumi. Orang-orang ikhlas yang datang dan diundang pergi tak diantar, tak meminta upah, tak mengenalkan namanya siapa, dia orang mana, dia kenalkan nama Allah dan Rasul. Pak, kalau ada aku nggak suka dengan mereka Pak, bertaubatlah, menangislah, istighfarnya banyak. Berarti hatinya perlu dibersihkan. Kenapa harus benci dengan orang yang mengamalkan masjid? Kenapa kita harus benci dengan orang yang mengajar orang sholat? Kenapa kita harus benci dengan orang yang menghidupkan sunnah? Kok kita benci dengan orang pakai sorban? Kok kita benci dengan orang pakai jenggot? Kan aneh gitu. Berarti di hati kita banyak setannya. Ya karena yang membenci itu hanya setan saja. Ya, saya yakin di tempat ini nggak ada satu orang di Sidoarjo ini semua suka dakwah ya. Amin. Itu kerja Nabi. Apa kerja Nabi itu apa? Dengarkan ayah anda, semua dengarkan ibu-ibu. Apa kerja Nabi SAW? Dua. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari mereka berkeringat untuk dakwah, malam hari mereka menangis memohon hidayah. Bapak sudah buat itu belum? 40 rumah kiri, 40 rumah kanan, depan belakang wajib kita datangi. Saya yakin kalau seluruh ahli masjid di sini buat kerja ini Pak, suatu hari nanti sholat subuh di masjid ini akan seperti sholat Jumat. Amin. Tapi kita pemalas dakwah. Dulu gue. Kita ke masjid Pak, tetangga kita ke masjid, dia nggak sholat, dia mabuk-mabukan, dia judi, mungkin dia bawa perempuan berzina di sana. Rumah kita kena balanya. Jangan itu. Kalau kita ada rumah tetangga terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya enggak. Itu orang punya perasaan. Kalau rumah tetangga terbakar, padamkan apinya. Yang petani jangan ke sawah dulu, yang polisi jangan ke kantor dulu, dokter jangan ke rumah sakit dulu, pegawai negeri jangan bekerja dulu. Berjamaah kita padamkan itu api. Kalau nanti orang ya Allah itu tetangga aku bola balik ke masjid, sekalipun tak pernah aku diajak, dituntut kita. Nah ini berat kita, tetangga orang yang dihadapkan dengan kita pertama dia oleh masa tetangga. Seandainya telapak kaki Rasulullah SAW diberikan tinta berwarna merah, maka seluruh tanah Makkah dan Madinah telah penuh oleh jejak langkahnya Nabi SAW. Tidak ada satu rumah pun yang Nabi tak ketemu. Orang kaya Nabi datangi, orang miskin Nabi datangi, orang buta Nabi datangi, orang pinjam Nabi datangi, raja-raja Nabi datangi, rakyat biasa Nabi datangi, orang suka Nabi datangi, yang tidak suka Nabi datangi. Semua Nabi datangi dengan penuh mahabbah. Itu dakwah. Saya kalau dakwah nggak diundang, nggak datang sendiri. Kalau diundang kita disambut, disiapin makan, disiapin minum, dan kemungkinan besar dikasih amplop habis itu. Tidak berharap juga, tapi biasanya begitu. Ini bukan dakwah. Ini ta'lim. Hari ini banyak masalah paham, dia pikir ini dakwah. Dakwah itu banyak orang kafir masuk Islam. Saya mau tanya Pak, di sini saya yakin banyak orang-orang ahli ibadah yang pergi haji 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin banyak. Yang umroh 10 kali mungkin banyak. Yang hafal Quran mungkin banyak di sini. Ahli zikir mungkin banyak di sini. Saya nggak ragukan. Saya pernah ketemu orang sholat tahajud, Pak, sholat malam dari Ba'da Isya sampai subuh 250 rakaat. Ada orang. Ahli ada banyak. Tapi saya yakin di masjid tak banyak dai. Ada tapi tak banyak. Saya lihat ada tapi tak banyak. Coba berdiri siapa yang sudah pernah mensyahadatkan 10 orang, Pak? Seumur hidupnya. 10 orang. Memasukkan orang kafir masuk Islam. Ada. Mungkin ada, mungkin malu mungkin. Awal.
Syarikah Abu Bakar radhiyallahu anhu ala beliau yufaqihu fid din, kefahaman dengan perkara agama. Hari pertama masuk Islam, ma fi ilmu tak banyak, yang beliau tahu cuma 2 kalimat syahadat, mungkin 5 ayat dan turun di wahina. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Mungkin Abu Bakar tahu, tapi saya temukan riwayat sudah hafal itu atau tidak. Hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Satu hari di dalam Islam. Kita maaf udah 60 tahun di Islam, 70 tahun di Islam, 40 tahun di Islam. Kenapa tidak ada kita Islam? Oh, di sini aja 100% Muslim kami di kampung ini, Pak. Makanya perlu khurus. Perlu kita keluar ke Amerika, keluar ke Eropa. Orang dari masjid saya berangkat langsung ke New Zealand, Pak. Habis penembakan langsung berangkat jamaah ke New Zealand. Setelah 49 orang mati syahid, hari ini sampai hari lebih 500 orang bersyahadat. Takbir. Kita mau ikut ambil bagian atau tidak? Saya tahun 2000 kenal dakwah. Allah beri kepahaman. Setiap orang bule yang datang ke toko saya, ke tempat saya harus syahadatkan dia. Saya gak akan lepaskan dia sebelum dia bersyahadat. Dan biasanya Pak, kalau diajak ngomong 4 mata, mereka mau syahadat. Tapi kalau rame-rame berdebat depan orang rame, egonya tinggi. Malu dia masuk Islam. Dan saya punya trik. Luar biasa ini trik, Pak, Masya Allah. Saya belajar itu di Bangladesh. Saya pernah belajar dakwah ke India, ke Bangladesh. Di Bangladesh terus saya ketemu dengan satu rombongan dakwah jamaah tabligh dari Amerika, the United States of America, orang Boston. Salah satu dari jamaah tadi namanya Asim Muhammad. Asim Muhammad ini Pak, itu petinju kelas berat. Mana ini besar? Saya kan besar, dia lebih besar. Tinggi besar, hitam. Dia terakhir tinjunya Mike Tyson. Bisa satu ini seperti tahu cerita, saya masih bisa mencinta sama saya. Kalau tinju, badan besar. Mualaf juga, black muslim. Dia bilang sama saya, aku sudah Islam dan ribuan orang sudah. I became a Muslim in 76. Tahun 76 dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia berdakwah dari ribuan orang dia syahadat. Jadi gimana caranya? Isi. Mudah kan? Tapi kita nggak banyak bicara tentang dakwah kepada orang kafir waktu itu, karena kita sibuk berdakwah kepada orang Islam. Berdakwah sama orang Islam ini lebih berat daripada dakwah sama orang kafir. Dakwah sama orang Islam itu seperti membangunkan orang bangun. Kalau dakwah sama orang kafir membangunkan orang tidur. Tapi dakwah sama orang Islam membangunkan orang yang pura-pura tidur. Dia nggak tidur. Bangun. Tapi kalau orang tidur benar, Pak, dibangunin, Pak, loncat dia. Gimana cara membangunkan orang Islam itu? Dibakar dulu petasan, Pak, kasih dulu gempa dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah nangis. Kasih dulu tsunami, kasih dulu pohon puting beliung, banjir, baru dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi selesai itu maksiat lagi. Satu hari sekalian saya pulang ke Indonesia, dia pulang ke Amerika. Dia kirim saya email. Waktu itu belum ada WhatsApp, ya, BBM pun belum ada tahun. Waktu itu ada program internet itu Yahoo Messenger. Lihat itu tahu yang main IT. Suatu hari dia di ping saya, hey brother Sulaiman. Yes, Asim. Ayo, kamu ngapain? Dia bilang, I'm in America now. You know what? Dia bilang, kamu tahu nggak kata? Sebelum saya berangkat ke Amerika, I've been transit in Dubai. Aku transit di Dubai, I met my sister. Aku ketemu satu orang perempuan di Dubai. Wow, dia bilang. From where? From Indonesia. Dari Indonesia. Which part Indonesia? Dari mana? Dari Sumatera. Sumatera mana? West Sumatera. Orang kampung saya dulu. West Sumatera. Tahu-tahu orang kampung saya ketemu di Dubai. Dia orang Amerika, ketemu orang kampung saya di Dubai. Mereka saling suka satu sama lain. Asim Muhammad. Singkat cerita, dia menikah. Menikahnya jarak jauh. Pengantin laki-laki di Amerika, pengantin perempuannya di Dubai. Ayahnya kirimkan surat fax, waktu itu fax email ke Amerika, surat melepaskan perwalian. Menikah dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti mempermudah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti memurah-murahkan perzinahan. Ingat, anak bapak kalau sudah I love you, udah pacaran pergi nonton bioskop, nikah kan? Apalagi anak sudah datang, ya, Bi, Pak,
aku pengen nikah, cepat nikah. Kalau bapak nggak cepat nikahkan dia kawin sendiri, bapak perlu nangis darah. Menikah mereka, keluar sertifikat nikahnya. Berapa bulan kemudian mereka honeymoon ke Bali, ketemu di Bali. Perempuan terbang ke Indonesia, dia terbang ketemu di Bali. 2 hari 2 malam Asyik Muhammad di Bali sama saya. Selama 2 hari 2 malam 20 orang dia syahadatkan. Takbir. Fikir yang begitu kuat, basirah yang begitu dahsyat, confident yang begitu luar biasa, keyakinan yang sangat sempurna. Saya belajar dari dia waktu itu. Dari airport saya jemput, saya bilang, brother, let's go to masjid. Bilang, no, we stay in hotel. Kami di hotel, cari hotel. Di hotel pertama, penuh itu hotel. Langsung dia datang, dia bilang, Sulaiman, you listen to me, you watching, okay? Kamu dengar aku baik-baik. I will show you something. Karena saya pernah bertanya sama dia bagaimana cara dakwah sama orang kafir. Maka di hotel pertama di Bali itu, Asyik Muhammad itu langsung dia turunkan tangan di resepsionis hotel. Dia bilang, good morning brother. Yes. My name is Asyik Muhammad. Bapak boleh tiru nih, kalau bapak nantinya Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke mana? Saya baru pulang di Australia kemarin. Sebelum puasa kemarin di Australia. Dia bilang, my name is Asyik Muhammad. Senyum terbaik keluar, tatapan mata penuh mahabbah kasih sayang pun dipanjangkan. What's your name brother? Maka resepsionis dikatakan mana ini Nyoman, orang Bali. Wow, you Muslim? No, I'm Hindu. Okay, good. Well, dia tak tanya ada kamar kosong atau tidak, bukan dia tanya. Apa pertanyaan pertamanya? Did somebody come to you before talk about Allah brother? Pernah nggak ada orang yang datang sebelum ini kepada kamu bercerita tentang Allah? No. You have time 5 minutes, brother, please. Ada waktu kan 5 menit? I want to talk to you. Aku bicara, seriously. Today is the best day of your life because you made me. Hari yang terbaik dalam kehidupanmu karena kamu jumpa aku. You shake my hand, please. My name is you, my brother, okay? Lalu dia bercerita tentang Allah yang menjumpakan kita, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mencipta kita, Allah is the one and only satu, dia Tuhan yang mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Allah yang no father, no mother, no sister, no brother, no children. Allah yang punya siapa-siapa, he is the one and only, nobody looks like him. Semua lain. Tak ada serupa dengan Allah. Dia cerita tentang kuasa Allah. Aku ini orang lain. Berkaca-kaca matanya. Pertanyaan kedua, do you know who's Prophet Muhammad? Kamu tahu tak siapa Nabi Muhammad? No. Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. Allah Nabi yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. The best example of life, brother. No, uswatun hasanah. If you know him, you will fall in love to him. Okay, 5 minutes. I finish my time. Please, brother, shake my hand. You following me? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah. Bersyahadat. Saya tahu menangis. Saya bertahun-tahun di Bali belum ada orang yang syahadat. Pas dia baru datang langsung dia syahadatkan. 2 hari 2 malam saya ketemu orang, dia panggil ke kamarnya, bersih minum, dikulihin 2 bulan bicara tentang Allah. Fight. Masih suara. Subhanallah, hadirin dirahmati Allah Taala. Maka setelah perjumpaan dengan Nabi Muhammad itu, tak ada yang selamat. Kalau ada orang jumpa saya tak akan pisah dari dia kecuali dia harus bersyahadat. Karena saya yakin kalimat yang diucapkan itu meskipun dia tak paham, suatu hari akan memberi syafaat bagi dia. Amin. Sebelum Allah kunci pintu neraka Jahannam, Allah Taala hadirin sekalian perintah malaikat untuk mencari satu orang yang pernah menyebut nama Allah di dunia. Kata malaikat, sudah habis ya Allah. Kata Allah, ada satu orang pernah menyebut Jahannam yang mana angkat dari neraka, masukkan ke dalam surga. Terus sudah berapa banyak emang yang ente Islamkan dia? Hitung aja lah Pak, kira-kira. Saya punya galeri di sininya, ada galeri 2 di studi Nikian. Saya punya ide gimana supaya orang-orang kafir ini, orang-orang bule ini, orang-orang non-muslim ini datang ke Bali, ketemu saya, pulang-pulang bawa kalimat. Minimal dia ucapkan syahadat. Maka saya ada ide, aku ada ide. Saya tulis di depan pintu galeri itu 2 kalimat syahadat. Jadi saya berdiri di depan pintu tiap hari. Kalau ada orang masuk galeri saya, toko saya, wait brother, you want to enter my gallery? Yes. You see that? Apa itu? This password to enter my gallery. Itu passwordnya. Kalau kamu mau masuk ucapkan itu. Apa itu? Oh, it's beautiful. Di Sumatera, ya. This from Arabic.
I promise you, if you repeat this, you believe this, you will go to heaven. Allah will give you happiness, you go to Jannah, heaven. Okay? I will teach you, okay? This is mantra, this is good for you. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu hari itu 100 orang. Tahu-tahu saya baca sejarah Sunan Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Kalau mereka bikin pertunjukan, Pak, itu tiket masuknya 2 kali masyarakat. Mau nonton wayang, mau nonton permainan, ini gending semua, ayo masuk. Ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa masuk sekali. Di sana diceritakan bagaimana cara masuk rumah. Anak-anak orang-orang yang tidak beragama waktu itu diajarkan ucap assalamualaikum. Dia pulang dari tempat pertunjukan ke rumahnya ke rumah. Assalamualaikum. Ayatnya, hah? Apa itu? Tadi Sunan, Kanjeng Sunan ajarkan kalau masuk baca ini. Dia kan sebut Islam. Jadi tersebarnya Islam di Nusantara hanya sekarang melalui pendekatan sosial budaya. Maka tolong Pak yang punya aliran ekstrim, Pak. Oh, ada yang ekstrim. Jihad aja perang. Takbir. Pokoknya perangnya bapaknya marah-marah terus. Ente ambil. Ini nggak cocok di Indonesia. Kalau di Saudi, di Arab, di mana mungkin cocok itu. Kenapa? Karena memang di sana penaklukan Persia itu kalau di pertempuran dengan jihad perang. Indonesia nggak ada perang. Nah, tugas kita belum selesai. Maka perlu kita datangi lagi umat menceritakan ini sunnah. Minum tangan kanan ini sunnah, ini agama. Bismillah. Dan air tidak boleh dikain masalah. Bismillah. Kalau panas jangan ditiup, itu agama. Satu gelas air bisa membuat orang mulia dalam panah Allah. Satu gelas air bisa membuat orang hina dalam panah Allah. Terus gimana caranya? Baca Bismillah. Contoh minum Pak ya. Dicontohkan ya, boleh ya. Bismillah. Alhamdulillah, jangan minum seperti onta. 3 kali sunnahnya. Bismillah. Bismillah. Enaknya ini ya. Haus. Tak boleh lagi ada jamaah mabuk salam yang minum tangan kiri. Pak, Bu, minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Saya mau jawab. Sepakat nanti kalau dia orang minum tangan kiri teriak semua. Bilang apa? Pak, maaf, saya sudah survei, tak sampai 10% umat Islam yang mampu minum dengan adab yang benar. Saya datang ke pusat pendidikan, saya hitung berapa orang minum tangan kanan dulu baca Bismillah. Semua dengan penuh santai tanpa perasaan berdosa. Minum tangan kiri jalan-jalan. Stop. Itu cara minum. Nabi ajarkan 24 jam kehidupan dari ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Nabi ajarkan. Mulailah semua kebaikan dari sebelah kanan. Nih, teman-teman, salam tangan. Pelukan dari sebelah mana? Masuk masjid kaki apa? Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Semua ada doanya. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar? Jangan dibalik-balik. Saya pun pernah berdiri di depan masjid. Seakan-akan syaitan nih Pak, saya aja mengangkat kaki kiri jamaah untuk masuk ke dalam masjid. Orang kalau nggak baca doa di depan masjid, rata-rata kaki kiri masuk. Orang kalau nggak baca doa di depan toilet, masuk toilet kaki kanan. Dia bolak-balik, ada masjid dibawa ke toilet, ada toilet dibawa ke masjid. Ya, ibu-ibu ingat, kalau tak sengaja masuk WC kaki kanan, mundur istighfar, astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Ingat, kaki kiri bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Nanti ibu-ibu bikin inovasi lagi kan, hampir ragu ini kiri apa kanan tadi makanya lupa kita kan. Masuk dua-dua nggak boleh juga. Lah. Siap hidupkan sunnah. Bapak kok saya heran ibu kok sering orang pakai surga.
Sahabat ini sudah mustamirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati sudah. Orang kaya mati, handphone pun mati. Pakai itu. Pakai apa? Powerbank. Ambil handphone saya bicara berapa? Soalnya nih Pak, Bu, sekarang zaman sosial media. Kalau kita nggak live, komplain netizen. Nggak iklan kan? Kenapa nggak live Pak? Dan kadang-kadang ini sosial media tidak asbab hidayah. Saya pernah live di Facebook, ditonton orang Jerman. Kalau dia inbox chatting datang susul saya di Indonesia, masuk Islam. Takbir. Masya Allah. Ini dicasnya, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Bapak boleh tanya ke kiai-kiai tua yang lama, cara masang sorban, itu banyak caranya. Ya. Saya terakhir dapat ijazah cara masang sorban ini di Mekah. Di Mekah sama Ustaz Abdul Somad kita berdua dibagi ijazah sorban. Sama Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita silaturahmi. Waktu itu saya sedang datang di rumahnya Habib Rizik Syihab. Saya lagi ngobrol sama Habib Rizik, gak janjian, tiba-tiba datang Ustaz Abdul Somad. Allah Akbar. Kumpul banyak ulama di sana. Setelah dari sana, Ustaz Abdul Somad bilang, besok kita ke Syed Ahmad. Ulama favorit saya. Di fotonya banyak di rumah-rumah orang-orang itu. Foto ayahnya Syekh Muhammad yang sorbannya kayak gini, yang mukanya mirip-mirip saya tuh. Saya mirip dia, Syekh Muhammad. Lalu saya datang ke tempat dia. Saya langsung pas sorban saya malu. Dia sembunyi di balik-balik tembok, duduk di majelis dia. Abdul Somad dipanggil ke depan, biar tausiah bagi masalah. Selesai tausiah, ditanya Aina Mughani, mana yang artis dari Indonesia? Kata sama, ulama sini. Duduk jantung saya. Takut dia jangan ngobrol bahasa Arab. Kita bisa dikit-dikit, afwan, syukran itu bisa lagi ya. Tapi kalau udah ngomong banyak-banyak kan, ya. Bahasa Arab tahu lagi kita. Tapi kata saya terjemahkan. Di depan Syekh Ahmad itu ditanya Sulaiman, coba kamu bernyanyi. Nah, jadi di majelis ilmu ulama semua apa ini? Saya dah lalu dunia sementara akhirat selamanya. Oke, betul. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Waktu itu ada sama ustaz terus kata Syekh Ahmad, kamu punya lagu yang gak mati-mati ya? Saya bilang ada. Saya ada satu lagu judulnya Ya Rasulullah, dan saya nyanyikan lagu ini di depan Syekh Ahmad, nangis dia. Ada di Instagram video. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti
Rasul, ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ayo semuanya selamat. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Masya Allah. Apa kata Syekh Ahmad? Terus kamu bernyanyi, bikin syair-syair mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Karena begitu banyak umat Rasulullah yang kamu datang kepada kami dan mendengar nasihat dari kami, maksudnya ulama, tapi dia mendengar nasihat dari kami. Ya. Maka tolong jangan dipadamkan api cahaya dakwah di dunia ini. Kalau tak ada seniman-seniman seperti Mahir Zain Opik, seperti orang-orang yang menciptakan syair-syair qasidah dan sebagainya, sabian, yang tersisa kan cuma lagu-lagu jorok-jorok porno-porno aja. Sekarang ada Nabi rumah kayak mati, orang senang kita dengar. Ya nana, ya nana, nana, ya nana. Waktu itulah Syekh Ahmad panggilan aku, ambil kain, dan dia pasangkan saya sorban. Dipasangkan Ustaz Abdul Somad, kemudian saya dipasangkan sorban. Terus istiqamah. Dia belajar dari ayahnya, ayah belajar dari kakeknya, belajar terus sampai ke Rasulullah. Sorban sunnah. Ya. Pakai cilamata seperti itu sunnah. Pakai siwak, saya pergi pakai siwak itu sunnah. 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik untuk 70 rakaat dengan bersiwak. Apa sunnah yang paling hebatnya Rasulullah SAW? Salat di awal waktu, 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Bapak-bapak, tak ada alasan bagi kita sholat di rumah kecuali uzur sakit. Siapa yang mendengar azan dengan Abu Hurairah dan dia tak memenuhi panggilan azan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, milenial, anak muda. Dan aku, kata Nabi, akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Untuk buka Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi masukkan hadis ini kita. Nabi marah hadis sekalian. Kalau ada bapak-bapak laki-laki yang sudah balik, tapi sholat fardu di rumah, Nabi marah. Nabi berencana hendak membakar itu rumah, tapi untung ada emak-emak ini, ada ibu-ibu yang tak wajib di masjid. Coba kalau bapak duda, jomblo sendirian, tinggal di rumah, sholat di rumah, habis rumah dibakar. Ya, siap semua hari sholat di masjid? 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Saya dengar hadis ini 42.000. Lalu saya berdoa sama Allah, ya Allah, mulai hari ini aku tak akan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati, ya Allah. Amin. Bapak pernah doa kayak gitu? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Kita kadang-kadang terlalu banyak, lama banget sampai mati. Ya Pak, kalau minggu depan mati sampai minggu depan. Tapi ini udah 9 tahun, 15 tahun gak mati-mati. Lama juga ternyata. Bahkan doa saya lebih ekstrim. Kalau engkau sengaja melihat aku meninggalkan sholat berjamaah di masjid Allah, aku dengar azan, lalu aku tak ke masjid, matikan aku ya. Itu doa saya. Boleh Bapak tidur boleh? Karena saya khawatir kalau tidur doa itu sampai di hotel ditanya bersubuh-subuh besok, Mas Dery kenapa? Mati 20 jamaah. Bahaya juga. Ya. Maka mulai hari sungguh-sungguh 5 waktu berjamaah di masjid. Itu boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Di
Bismillah. Baik. Orang baik dalam mata Allah hatinya bersih. Tak ada kebencian, tak ada iri, tak ada hasad, tak ada dengki di hati, tak ada dendam. Dia maafkan semua orang yang menzalimi dia dan dia doakan ampun untuk orang yang menzalimi dia. Ya. Tolong Pak, ibu-ibu semua aminkan doa ini. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku ya Allah. Tolong ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi nggak ada lagi musuh ya, nggak ada lagi dendam. Kalau ada ibu punya musuh yang udah 2 tahun, 3 tahun nggak teguran, habis majelis ini telepon dia minta maaf. Tapi kan dia salah. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa itu orang salah kita minta maaf. Siap. Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah hadirin sekalian kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi. Yang ketiga, sholat dia khusyuk, dia waktu berjamaah di tempat azan digunakan boleh kita. Yang keempat, dia haus akan ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Yang kelima, basah lisannya dengan zikrullah. Coba semua ucapkan subhanallah. Allah tumbuhkan untuk pohon di surga buat bapak dan ibu. Saya dapat berapa pohon di 500 pohon, 1 buat 3 pohon. Karena yang menyuruhkan dapat pahala orang mengikuti. Coba satu kali lagi subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 100 habis sholat subuh, 100 habis sholat asar. Zikir bagi petang. Ini sudah dijazahkan oleh Ustaz Arifin Abdul Nasir bangsa Indonesia. Nada itu yang Allah beri nama dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Orang yang membasahi lisannya dengan zikrullah, dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Hanya dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kata Syekh Umar bin Khattab, mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat Allah. Lalu orang baik dalam pandang Allah tawadhu. Siapa orang tawadhu? Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan. Orang yang tawadhu itu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Kalau ketemu orang-orang tua ini ayah-ayah saya ini, paman-paman saya ini, kakek-kakek saya ini lebih baik dari saya. Kok bisa? Karena mereka lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu anak-anak muda yang kecil-kecil, ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Sedekahnya banyak. Bapak tahu, zakatnya dia orang kaya 10 M tahun ini Pak. Masjid 10 dia bangun. Amin. Pesantren dia bangun, gurunya digaji, muridnya dibayar, gratis pesantrennya. Tiap tahun berangkat 200 orang pergi umroh, haji, suara. Oh pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Orang kaya itu lebih baik dari saya. Begitu jadi kita memandang. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Tanpa ada hisab apa itu di akhirat, pasti lebih duluan masuk surga dari saya. Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Kemudian ikhlas. Pak, sebelum ikhlas, tolong ikuti kalimat ini. Ibu-ibu, dihafalkan kalimat ini ya. Semua ikuti saya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulang. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah hukum. Tinggalkan perdebatan meskipun tidak benar.
Allah beri dua mata, mata kanan dan kebaikan orang, mata kiri dan keburukan diri sendiri. Jangan sampai gara-gara satu keburukan orang kita lihat, kita hapus semua kebaikannya. Memandanglah dengan cara Allah memandang hambanya. Kadang-kadang gara-gara satu kebaikan hambanya Allah hapus semua keburukan. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Begitu cara kita memandang. Ada orang gila beli ikan di pasar, dan tulang dia makan, daging dia buang. Dan orang cari dulu terus saja susah. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian ikhlas, tasbih dia. Banyak-banyak istighfar setelah beramal. Sebelum, sedang, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir adalah sekalian, yakinlah dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak bergantung. Apa yang kita bawa? Iman dan amal saleh. Maka saya mengingatkan, buat persiapan. Malaikat maut datang tiba-tiba 70 kali setiap hari dia bersilaturahmi kepada kita. Malaikat maut itu dia tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada kakek. Hari ini teman saya, anaknya meninggal di Gorontalo. Anaknya yang paling disayang tak sakit, satu hari panas langsung meninggal. Semoga Allah terima anak teman saya, amin. Jadi kan menunggu orang tua yang nanti di surga. Buat persiapan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Jangan-jangan malam ini malam terakhir kita. Pak, biasanya Allah Ta'ala akan matikan orang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ta'lim kemungkinan besar mati lagi ta'lim. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah, lagi sujud baca Quran. Begitu juga orang yang sering khidmat menolong orang kemungkinan mati lagi khidmat. Tapi orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati dalam maksiat. Nauzubillah. Allah. Semoga Allah hidupkan kita dalam Islam, amin. Alhamdulillah kita Islam dimatikan sebagai syuhada. Di New Zealand hari ini diumumkan orang-orang Islam yang ada di sana. Di mana lagi ada penembakan, kami akan sholat di sana. Rindu dengan kematian yang indah, mati di masjid, mati dalam memperjuangkan agama. Kematian mereka indah atas sekalian, pantas untuk dicemburui. Mudah-mudahan kita dimatikan sebagai sholat syuhada, amin. Mati dalam meneriakkan takbir Allahu Akbar, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surga, amin. Itu saya hadis sekalian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.